17 April 2026 jam 9 lewat 15. Ini kita lagi mau pulang ya ke rumah. Jadi sambil aja kita bikin video dulu. Ada satu hal yang pengen aku obrolin, terutama soal AI gitu ya. AI ini kalau bicara tentang keuntungannya, tentang dampak baiknya udah jelas lah ya. Semua orang tahu gitu ya, sangat ngebantu banget untuk teknologi gitu ya, inovasi, kreatif, dari yang paling simple sampai yang paling rumit sekalipun gitu ya. Mulai dari cuman nanya gitu kan, orang chat sama AI gitu bisa ngebantu jawab pertanyaan, sampai yang paling rumit sekalipun gitu ya, untuk analyze data, pengambilan keputusan dan lain-lain gitu ya. Itu udah jelas lah kalau bicara tentang dampak positif. Tapi ada satu hal yang pengen aku obrolin, yaitu tentang dampak negatifnya gitu ya, yang terasa langsung gitu, terutama untuk aku sebagai orang kreatif gitu. Apa dampak negatif yang aku rasakan? Nah, jauh sebelum isu-isu AI ini akan menggantikan orang-orang kreatif gitu ya, kayak desainer, terus penulis gitu ya, video editor dan lain-lain gitu. Nah, jauh sebelum ke situ, yang terjadi adalah hari ini ya, yang aku rasakan, orang itu kurang appreciate jadinya terhadap karya-karya kreatif, terutama yang ada menggunakan bantuan AI gitu ya. Karena mereka ngerasa bahwa ya semua orang bisa melakukannya gitu. Ya udah, kalau misalnya bikin desain gitu, tinggal prompting dan segala macam, ChatGPT udah selesai gitu. Tapi kan sebenarnya nggak sesederhana itu gitu. AI hari ini tuh belum bisa konsisten dengan misalnya dengan brandingan kita gitu ya, mulai dari pemilihan font mungkin gitu ya, warna dan segala macam, itu belum bisa sekonsisten itu. Masih butuh sentuhan dari manusia gitu. Nah, jadi orang hari ini gitu ya, ketika ngasih brief ke orang kreatif, misalnya let's say kita bilang desainer gitu ya, desainer dia cuman ngasih tahu apa yang dia pengen doang gitu. Misal dia pengen flyer, nanti foto produknya nggak ada, atau foto produknya asal-asalan gitu. Dia tinggal bilang, nggak apa-apa mas, foto produknya dibenerin, bagusin pakai AI aja. Atau bahkan kalau lebih ekstrim lagi, saya nggak punya foto produknya, minta tolong bikinin AI aja gitu. Nah, seolah-olah semua selesai di situ gitu. Jadi gara-gara ada AI gitu, jadi semua kayak ya bisa gitu. Ya udah, bantu dengan bantuan AI aja gitu. Padahal kan nggak sesederhana itu. Dan kalau kita bicara tentang tadi ya, satu aspek misalnya desain gitu ya, brief itu gak cuman brief doang gitu. Kita tuh harus menormalisasi bahwa kalau kita mau ngasih kerjaan yang lengkap gitu, ngasih sesuatu. Misal kalau butuhnya flyer, ya dikasih logonya, dikasih isinya apa gitu ya, copywritingnya apa gitu, terus reference gitu ya, referensi gitu. Jangan semua diserahkan, karena itu nggak termasuk dari job description untuk seorang desainer. Tugas desainer tuh mendesain gitu ya, pada dasarnya ya, bukan suruh brainstorming apa isinya, copywritingnya, belum lagi dia harus mengusahakan foto produknya lagi gitu. Enggak termasuk itu. Kalau misalnya itu semua dilakukan, itu tuh harus ada nilainya gitu. Jadi nggak bisa serta-merta mentang-mentang ada AI gitu ya, semua kita serahkan ke orang itu yang bahkan dia nggak punya tanggung jawab sebenarnya untuk melakukan itu gitu. Jadi itu yang akhirnya ya aku rasakan langsung gitu ya di pekerjaan. Belum ada logonya, udah mas bikin aja logonya pakai AI gitu. Nggak segampang itu juga gitu ya. Oke lah, bisa dibikin gitu. Terus kelanjutannya seperti apa, continuity-nya seperti apa gitu, konsistensinya seperti apa. Kalau kita bicara brand identity gitu, itu kan bukan hanya
warna gitu ya, bukan hanya logo gitu, tapi itu satu kesatuan, ada pesan di situ gitu, ada konsistensi di situ, brand message, visual dan segala macam gitu. Jadi kita nggak bisa serta-merta dengan adanya AI kita jadi menggampangkan semua gitu. Nah, kalau di pekerjaan kamu kira-kira ada nggak yang bikin kamu sebel gitu dengan kehadiran AI? Tapi di satu sisi yang lain gitu ya pada akhirnya AI itu memang ngebantu banget gitu. Cuman memang butuh, untuk bisa sampai tahap kita bisa memaksimalkan AI itu butuh proses iterasi atau pengulangan gitu ya. Prompting itu pun, sekali prompting itu nggak bisa langsung dapat pas ketemu gitu. Kita harus prompting berulang-ulang gitu kan. Oh ternyata prompting tuh ada format khusus gitu misalnya. Oh dengan format ini misal ICC gitu kan. Ada introduction dan segala macam, kita pengenalan dulu, kasih konteks gitu kan. Nah ternyata nge-prompt aja pun ada seninya gitu. Jadi nggak serta-merta ada AI, jadi semua jadi mudah banget gitu ya. AI itu pun ya penggunaannya harus dikuasai. Dan itu yang nggak dilihat sama orang awam gitu ya. Mereka taunya kita bisa pandai menggunakan AI, cakap gitu ya dalam menggunakan AI, tapi nggak paham bahwa untuk menggunakannya pun ada proses iterasi yang berulang. Sekian untuk video hari ini. Thank you for stay. Jangan lupa komen, like, dan subscribe ya. See you in another video.